bagi Allah memberikan harta itu? Karena Allah pemilik segalanya, bukan kedudukan. Tapi kalau Anda, saya, kita mendekat kepada Allah dengan benar, yang diberikan pertama kali, kita sholat nih. Selesai sholat, belum dapat ketenangan itu. Makanya ketika belum dapat itu, belum terkoneksi sempurna kepada Allah, ba'da sholat, tidak ada koneksi. Karena koneksinya tipis, akhirnya manfaat sholat yang Allah janjikan tidak melekat kepada jiwa. Alih-alih tenang, ketenangan tidak ada. Maka dikonfirmasilah oleh para sahabat, faqila ya Rasulallahi. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah SAW, ma riyadul jannati, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah itu? Ciri-cirinya bagaimana? Ya, kita lihat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, kalimatnya singkat dan padat sekali. Hilaqud dzikri. Hilaqud dzikri. Ha lam qaf. Awas, kalau ada menemukan ini, itu adalah taman-taman surga yang dipercikkan berada di dunia. Yang dimaksud maknanya kalau kita dawam di situ, rajin ke situ, itu akan memudahkan dan mempercepat langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Hilaqun dzikri. Hilaqud dzikri. Ini jama' dari kata halaqah. Halaqah itu, hilaqun jama' dari kata halaqah. Halaqah itu maksudnya suasana yang tersusun rapi, kumpulan yang tersusun rapi, tertib. Ya, pernah dengar kata halaqah ya? Kalau ngaji halaqah itu kan rapi ya, tersusun, syekhnya bacakan, kemudian rapi, sapnya, itu halaqah namanya. Jamaknya disebut dengan hilaqun. Kalau Anda menemukan kumpulan yang rapi, tertib, ini juga isyarat nih ya, isyarat. Kalau ngajinya ingin seperti yang disebutkan Nabi, bagian dari percikan taman-taman surga, maka ketemu di majlis manapun, duduk yang rapi, yang bersih, yang tertib. Ya, jangan sampai saling serobot. Ya, jangan sampai kemudian melahirkan perselisihan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, itu Imam Nawawi itu sampai bikin bab tersendiri, bagaimana caranya seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu, itu sampai diatur. Kata beliau, dan masuklah dia ke majlis ilmu itu dengan memberikan salam pertama kepada syekhnya. Kalau keadaan tidak memungkinkan, maka salami orang yang paling dekat dengannya. Duduk dia di tempat lapang yang dia dapati dan tidak menerobos saf-saf lain yang mungkin melewati orang yang sudah duduk di antaranya. Itu Imam Nawawi sampai begitu. Jadi kalau Anda sedang melihat penuh, jangan paksakin ke depan. Apalagi sampai meminta orang lain misalnya, ya, untuk menyingkir. Yang boleh melakukan syekhnya meminta, tolong maju sedikit, rapatkan, yang lain nanti supaya dapat syekhnya, dapat safnya. Boleh. Tapi Anda jangan sampai maksa, ini kosong dikit, lihat dari sana terobos ke sini. Nah, kata Imam Nawawi nggak akan berkah itu. Ya, walaupun Anda dapat, nanti akan dikurangi itu kualitas ilmunya, ya, dengan keadaan-keadaan orang yang tidak nyaman yang terlewati itu. Nah, Islam tuh sampai begitu. Sampai begitu. Maka cukup Anda datang, ada space di dekat Anda, duduk di situ, tapi salami dulu orang yang ada di samping Anda itu. Assalamualaikum akhi, dari mana? Dengan perkenalan itu mungkin jadi sahabat. Siapa tahu Anda duduk di samping dokter, yang ketika Anda sakit, nggak usah ke rumah sakit dulu, telepon dulu kawannya, berkahnya dapat di situ. Siapa tahu dia bos, punya 100 perusahaan. Ya, dan Anda sedang butuh pekerjaan, tiba-tiba Anda kenalan, apa Pak profesinya? Saya profesinya mengikuti majlis ilmu aja Pak. Ya, memang sedang ikhtiar sekarang juga mencari pekerjaan, udah, sama aja. Jadi sekretaris, atau langsung pimpin satu perusahaan saya misalnya. Ya, bisa terjadi. Jelas ya? Nah, ini bagian yang ingin kita tekankan di sini. Jadi kalau sudah masuk ke majlis ilmu, jadilah halaqah. Jamaknya hilaqun, tertib. Duduk rapi. Ya. Penampilannya yang baik. Itu tafsirnya nanti di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya, masih ingat tentang hadis Jibril itu?
Qala an Umar bin Al-Khattab, Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri." Kan? La yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. Masih ingat itu? Ketika kami sedang duduk rapi, santai dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki, pakaiannya bersih. Jadi kalau mau ngaji, datang ke halaqah ilmu, cari pakaian yang bersih, yang rapi, rambutnya tersusun rapi, tidak ada bekas-bekas keringat. Maksudnya fokus tujuan ingin belajar, bukan nyambi. Ya, mau kemana? Ke Masjid Al-Azhar. Kenapa? Sarapannya enak banget kalau subuh. Contoh ya, contoh. Udah, sambil kajian aja, sambil kajian, sarapannya enak banget. Jadi kajiannya itu nyambi. Memang tujuan pokoknya sarapan. Jelas ya? Halo, jelas? Itu kencang sekali jelasnya itu. Jadi begitu, tujuannya memang untuk menuntut ilmu. Jadi kata para sahabat, komen pertama sahabat itu, kami nggak melihat bekas-bekas perjalanan. Maksudnya nggak ada keringat untuk nyambi. Memang fokus ingin ngaji. Lalu apa yang dia lakukan? Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil saf yang luang yang memang mendekati syekh guru. Kalau masih kosong saf depan, saf depan. Jadi saf depan isi dulu. Jangan diberikan ruang. Nanti begitu yang lain datang, saf berikutnya. Yang lain datang, saf berikutnya. Sehingga ketika syekh mengajar, tidak terjadi penyesuaian-penyesuaian. Geser yang ini, geser yang itu. Fokuslah kita jelas untuk belajar dan mengajar pada saat itu. Paham? Kalau dapat saf pertama, itu lebih bagus. Karena konsentrasi full. Ini saf pertama nih. Mau ngantuk, tahan-tahan. Ya? Ya? Mau bikin status susah. Mau selfie nggak sopan gitu kan? Ya kan? Tapi kalau Anda ambil posisi strategis untuk memberikan kenyamanan dekat tiang, gitu kan? Begini, nggak salah, nggak apa-apa. Cuman ketika kenyamanan itu terlampau nyaman, maka posisi menentukan prestasi, gitu ya. Nah ini, tapi tidak semua tempat yang ramai dan rapih itu bisa menjadi taman-taman surga. Ingat ya sekali lagi, yang dimaksud Riyadul Jannah, taman-taman surga di sini adalah tempat-tempat maksudnya yang mengantarkan kita lebih mudah ke surga. Itu maksudnya. Percikannya. Maka carilah tempat-tempat yang rapih itu, yang bagus, yang penuh itu, yang sifatnya punya sifat zikir. Hilaqud zikri. Belum tentu tempat yang penuh itu bisa menghadirkan esensi zikir. Belum tentu. Apa itu zikran? Singkatnya begini, singkatnya. Kalau kita keluarkan tentang kata zikir di Quran, juga dalam hadis, secara singkat, segala yang mampu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati. Segala yang mampu mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah, sehingga dengan rasa ingat yang dalam itu serta terhubung, memberikan pancaran jiwa dan kekuatan iman pada kita, yang mendorong kita berubah lebih baik. Itulah zikr. Karena itu setiap amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, itu disebut dengan zikir. Barusan kita sholat ya, sholat itu disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh sayalah Allah, jangan pernah diragukan. Innani anallah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun yang layak dipertuhankan dan disembah. Awas ya, karena ilah itu maknanya bukan sekedar dipertuhankan, tapi juga disembah. Jadi kalau Anda sudah mengakui Tuhan, jangan sekedar dipertuhankan, tapi komitmen menyembahnya juga. Jelas? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buddi, maka sembah aku.
Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah. Dan tunaikanlah salat dengan benar. Cara menyembah Allah dengan salat. Tapi apa manfaat salat itu saat kita menyembah Allah? Lidzikri, supaya engkau terkoneksi denganku, ingat kepadaku, terhubung denganku. Kalau sudah terhubung dengan Allah dalam salat itu, maka apa yang didapatkan? Ciri pertamanya, Allah berikan ketenangan pada hatinya. Makanya orang yang zikirnya benar, yang pertama diberikan itu bukan dunia, bukan harta. Mudah bagi Allah memberikan harta itu karena Allah pemilik segalanya, bukan kedudukan. Tapi kalau Anda, saya, kita mendekat kepada Allah dengan benar, yang diberikan pertama kali kelapangan dalam jiwa, ketenangan. Makanya kalau Anda sholatnya betul, yang pertama kali ada dalam jiwa itu ketenangan, nyaman. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ikhbari wat taukidi. Huruf yang memberikan informasi dan menguatkan. Kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Kalau zikir kamu benar kepada Allah, maka akan berdampak pada ketenangan jiwa. Masih ingat Raudah tadi? Kalau sedang di Raudah yang dirasakan apa? Tenang kan? Dan di situ merata, mau yang kaya, yang cukup, pejabat, rakyat, masuk Raudah, tenang semua. Jadi pejabat itu nggak ingat harta kalau masuk Raudah itu. Yang diingat syafaat Nabi, ketenangan ibadah. Ya, kita juga kan yang diingat bukan dunia kan, ketika masuk Raudah. Semoga yang belum haji, belum umrah disegerakan insyaallah. Ya, dan bisa berziarah insyaallah ke Raudah ya, insyaallah. Dan kita bermohon pada Allah, ya Allah berikan mabrur bagi saudara-saudari kita yang haji di tahun ini insyaallah ya, dan tahun-tahun sebelumnya. Nanti mampir ke Raudah, masuk ke situ semua merata, yang dirasakan ketenangan. Air mata keluar, rindu dengan Nabi. Pancarannya itu ketenangan dalam jiwa. Percikannya itu di zikir. Jadi kalau zikirnya benar, ada ketenangan dalam jiwa. Sampai tersambung. Itu bagian pertama. Hilaqul dzikri. Karena itu setiap tempat yang disebut dengan zikir itu tempat yang membawa ketenangan pada diri kita. Nah, semua ibadah dalam Quran itu umumnya disebut zikir. Kita sholat nih. Selesai sholat, belum dapat ketenangan itu. Makanya ketika belum dapat itu, belum terkoneksi sempurna kepada Allah, ba'da sholat kita zikir lagi kan? Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita zikir kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekarang juga sedang musim zikir ini. Awas, sekarang bulan Dzulhijjah nih. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu disunnahkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu. Ya, tidak hanya setelah sholat, keluar dari sini sambil jalan, perbanyak. Ya, itu dalilnya ditemukan di Sahih Al-Bukhari. Kitab yang ke-13. Topik yang ke-13 Kitabul Aidaini, subtopik bab yang ke-11. Hadis nomor 969. Ya, judulnya Bab Fadli Ayyamit Tasyriqi. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan tingkatkan zikirmu kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah ayat 203. Kemudian selanjutnya, Ayyamil Ashril Uwal wa Ayyamit Tasyriq min Dzulhijjah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakhrujani ilal aswaqi fayukabbirun nasu. Itu kalimat pertamanya di subtopiknya. Ya, maka di hari 10 hari pertama plus 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya sampai keluar ke pasar-pasar. Kemudian mereka bertakbir, lalu orang-orang ikut bertakbir bersama mereka. Jadi sunnahnya takbir. Ya, jadi keluar dari masjid pun silakan perbanyak takbir, tahlil, la ilaha illallah, kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi selesai kita sholat, kenapa kita berzikir kembali? Karena diduga saat sholat itu belum terkoneksi dengan Allah. Koneksinya masih dengan dunia.
Padahal tangannya sudah menolak dunia. Allahu Akbar, dunia buang ke belakang. Buang urusan dunia ke belakang. Sambungkan hanya Allah saja yang akbar. Tapi terkadang tangannya ke belakang, tapi yang masuk masih dunia. Allahu Akbar, handphone masih akbar. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, dibatalin salatnya. Halo. Berarti bukan Allahu Akbar, halo Akbar. Halo. Ada yang begitu? Kadang nggak diangkat, tapi di pikirannya masih pengen jawab. Proyek nih gimana nih? Ya kan? Nah, nggak ada koneksi. Karena koneksinya tipis, akhirnya manfaat sholat yang Allah janjikan tidak melekat kepada jiwa. Alih-alih tenang, ketenangan tidak ada. Atau tipis. Alih-alih berubah perilaku, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sekarang orang takbir, rakaat pertama takbir, Allahu Akbar. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Pas jamaah dikorek-korek, handphonenya hilang. Ada yang salah berarti di situ kan? Maka itu bila tidak terkoneksi sempurna ketika sholat duduk, maka kita berpikir untuk mengembalikan konektivitas itu sehingga keluar dari tempat sholat itu sudah terhubung dengan Allah. Itu maksudnya. Kalau sudah terhubung dengan Allah, imannya kuat, maka tidak akan berbuat maksiat. Jadi nggak akan pernah terjadi keluar dari masjid bisa tertukar sendal. Nggak akan terjadi karena sudah terhubung dengan Allah, sudah ingat. Fadhkurullaha qiyama. Maka ketika dia berdiri dia ingat Allah. Ketika ingat Allah, maka tahu hukum Allah. Dia tahu mana yang dipakai. Nggak akan mungkin terjadi. Sendal saya mana ya tadi ya? Oh ya Allah, ini rupanya dia pakai yang bagus tuh. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Wakudan, ketika dia duduk, datang ke kantor habis salat zuhur, balik ke tempat kerja, duduk, ingat Allah, tidak akan mengetik yang tidak benar. Tidak akan nambahkan nol di proyek yang sedang dikerjakan. Tidak akan berbuat maksiat, tidak akan korupsi, tidak akan malsuin, tidak akan bikin hoax. Karena terkoneksi dengan Allah, itulah zikir yang benar. Itulah zikir. Jembatan menuju itu majlis ilmu. Makanya kalau cari nanti majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tentang sholat, tentang hukum, cari yang bisa mengangkat derajat kita dan mengingatkan kita dengan Allah. Karena itu komentar Imam Atha yang dikutip oleh Syekh Hashim, apa di sini kalimatnya? Perhatikan baik-baik. Qala Atha rahimahullahu, hiya majalisul halali wal haram wa kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Inilah majlis-majlis ilmu. Kenapa disebut majlis? Majlis itu dari kata jalasa. Jalasa yajlisu, bukan sekedar duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Jadi kalau ingin mencari majlis ilmu, cari tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita dan meningkatkan keadaan kita dari rendah ke tinggi. Apa yang meningkat? Ditafsir di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, iman kita dipertaruhkan. Jadi untuk menemukan Riyadul Jannah ini nggak mungkin didapatkan kecuali pencariannya menggunakan iman. Jadi sekarang mesti hati-hati. Nah, apa sifat majlis ta'lim yang betul itu? Maka diteruskan ayatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau cari majlis ilmu, carilah yang bisa mengangkat iman dan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi kalau datang ke majlis ilmu, cari yang menguatkan iman. Itulah Riyadul Jannah. Itulah hilaqud dzikri. Walaupun bentuknya bisa beda-beda. Contoh, di Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi nanti ada majlis yang ngajarin Quran, ada Bu. Tahsin, tajwid, baca Quran. Nah, cari guru-guru yang ngajarin Quran, yang meningkatkan iman, menambah ilmu. Ngajinya lebih bagus. Makanya kalau ketemu ustadz yang ketat ngajarin ngaji, seneng. Ya, ibu jangan langsung tinggalin. Apa yang itu mah ribet, ganti aja ngajinya. Itu yang benar itu yang benar.
Itu yang benar. Ya, jadi kalau kita mendapati yang meningkatkan pengetahuan plus menanamkan ilmu, ketika dibacakan ayat Quran, hati kita menjadi lebih tenang, ya, lebih nyaman. Dawami itu. Itulah riyadul jannah. Ada yang ngajarin hafalan tuh, ya. Karena hafalan disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 kali itu. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dia menghafal Quran itu disebut dengan zikir. Jadi kalau ada rumah-rumah tahfidz, itu riyadul jannah itu. Cuman bagaimana cara menghafalnya? 2. Menambah iman, menambah ilmu, merubah perilaku. Awas hati-hati. Kalau ada penghafal Quran yang punya rumah Quran, yang menghafal Quran, imannya meningkat, bagus. Ilmunya bertambah, bagus. Tapi tidak merubah perilaku. Itu berbahaya. Kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma asbaha dzalika. Sebagai penutup, maka isyarat ini kata Imam Atta rahimahullahu mesti kita terjemahkan dengan baik. Hilaqud dzikri bentuknya bisa majlis halal dan haram, kajian fikih. Sambut langsung oleh DKM. Hadisnya sambut nih. Bikin kajian-kajian fikih, keluarkan kurikulumnya supaya umat gak bingung. Kalau bisa begini, materinya spesifik aja. Misalnya hari Senin kajian zakat aja sampai selesai. Sehingga kalau Anda pengen tahu tentang zakat di situ rekam, yang nggak sempat datang sebarkan, cari pakar di bidang zakat. Kajian selanjutnya tentang sholat, fikih sholat aja tuh, siapkan di situ. Jadi semua aspek yang kita kerjakan, usahakan ada majlis ilmunya, ada kajiannya terstruktur, pokoknya jelas. Jadi setiap tindakan yang akan kita lakukan, dasar pengetahuannya ada, contohnya ada, cara mengerjakannya ada, sehingga antara ilmu, dasar dan penguatan imannya seimbang keadaannya. Jadi hadis ini dalam sekali, memberikan isyarat kepada DKM misalnya di sini untuk membuat halaqah-halaqah zikir yang benar, membuat isyarat kepada kita pemburu-pemburu ilmu itu, cari majlis-majlis ilmu yang benar, dan yang terakhir, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita mendapati majlis yang seperti itu mengantarkan kita pada rahmat Allah berupa riyadul jannah, taman-taman surga seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Terakhir saya bacakan hadis yang terakhir sebagai penutup, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul ilma wa'malu bih." Kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, maka nyambung. Ini Masya Allah nih. Ya, beliau kan Syekh Hashim ini pakar hadis. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Di antara pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan NU 31 Januari 1926. Ya, termasuk saudara dari Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Ya, 18 Dzulhijjah 1912. Jadi selang 24 tahun, 12 tahun kemudian, 14 tahun kemudian. Jadi Muhammadiyah 1912, NU 1926. 14 tahun kemudian berdiri NU, itu didirikan Muhammadiyah dengan NU oleh dua bersaudara. Dua bersaudara. Makanya warna benderanya juga sama-sama hijau itu. Ya, dan harus bersaudara. Harus bersaudara, saling melengkapi, ya, saling menguatkan. Kalau itu dijaga, Masya Allah, NKRI itu makin kuat. NKRI makin kuat. Dan keislaman akan lebih baik. Ya, nyambung ke sini dulu, nyambung ke sini. Nah, ini beliau Syekh Hashim ahli hadis. Dan ini ketika mengurutkan ini terurut. Hadis ini di sini dulu, baru setelahnya hadis yang lainnya. Yang ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul ilma wa'malu bih." Kalau sudah mendapatkan majlis yang seperti tadi, maka seriuslah belajar pengetahuan di majlis itu. Menggunakan ta'allama bukan darasa. Bukan udrusul ilma, tapi ta'allamul ilma. Dari kata ta'allama ya ta'allamu, ada taknya. Taknya di ilmu sharaf, di antara manfaatnya atau maknanya menunjukkan kesungguhan. Tasdid itu menunjukkan motivasi berlipat pada sesuatu yang tidak mudah. Artinya menemukan tempat begitu kadang nggak mudah. Kajiannya subuh. Saya yakin nggak semua dari sini semua nih. Ya, nggak semuanya dari Bekasi. Mungkin ada yang dari Tangerang, dari Purwokerto, Masya Allah. Tuh, dari Purwokerto, dari Belitung, Masya Allah. Dari Belitung nih jauh-jauh ke sini. Pakai pesawat ke sini. Naik kapal laut ke sini. Insya Allah. Parkir di mana kapal laut sini? Priok. Untuk ke sini nih, subuh-subuh. Makanya enak kan habis ngaji sarapan bersama. Ya kan? Dari Belitung, Ustaz. Belitung nih. Masya Allah. Jauh kan? Ya kan? Nah, makanya nggak mudah itu. Nah, jangan sampai keluar tiket, keluar biaya jauh-jauh, tapi nggak mendapatkan apa yang dicari.
Makanya kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, belajar yang serius, catat, amalkan. Kemudian wa'malu bih, pulang ke Belitung, amalkan. Pahami, amalkan. Ini hadisnya ada di Musnadnya Abu Daud At-Tayalisi. Nomor hadis 399 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya sudah catat, sudah saya lihat, sudah saya cek. Ya, di sini nggak disebutkan, kalau Anda ingin tambahkan di Musnad Abu Daud At-Tayalisi nomor hadis 399 tersambung rawinya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalimat hadisnya begini, panjangnya begini, ini potongannya, panjangnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni mar'un maqbudun fata'allamul Qur'ana wa'malun nas bih. Fata'allamul fara'idha wa'malun nas bih. Fata'allamul ilma wa'malun nas bih. Kata Nabi, saya ini sekalipun seorang rasul, tetap seorang hamba yang akan wafat. Nabi sudah menyampaikan itu. Maka Nabi mewasiatkan kepada kita sebelum beliau wafat, pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Lalu setelah paham betul, ajarkan masyarakat sekitaran Quran dengan apa yang telah dipelajari itu. Kemudian pelajarilah oleh kalian hukum-hukum yang pokok. Sholat, pelajari. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana sholatnya khusyuk. Zakat, puasa. Setelah paham, ajarkan orang yang belum paham. Lalu baru masuk ke sini. Ya, wa ta'allamul ilma, belajarlah pengetahuan, apapun itu yang luas. Setelah itu wa'malun nasabih, amalkan, ajarkan. Di redaksi yang lain wa'allimun nasabih atau wa'malu bih. Lalu ajarkan orang-orang yang belum paham dari apa yang telah Anda pahami itu. Jadi kalau sudah menemukan Riyadul Jannah, majlis-majlis ilmu yang baik tadi, serius buru. Cuman jangan sekedar datang. Apalagi hanya untuk datang update status. Jauh-jauh dari Belitung, kalau cuma buat foto di-update, saya sudah nyampe ke majlisnya Al-Azhar. Untuk apa? Dapatkan itu, bawa pulang ke Belitung, bawa pulang ke Purwokerto, bawa pulang lagi ke Jawa, yang ke Kalimantan. Bawa walaupun cuma satu hadis, amalkan. Maka kalau sifat belajarnya seperti ini, statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat dia walaupun di perjalanan, statusnya syahid fi sana. Apa dalilnya? At-Taubah Quran surah 9 di ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidaklah semua insan beriman pergi ke medan juang militer semuanya. Mesti ada di antara mereka yang berjuang lewat belajar pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Maka sebagian dari mereka, ayo belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah paham, maka kembalilah ke kampungnya. Ajari masyarakatnya supaya mereka mendapatkan pengajaran yang serupa. Maka dikomentari oleh Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, orang yang belajar seperti ini sifatnya termasuk insan beriman, maka statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau tidak ada tuntutan jihad fi sabilillah militer, maka kedudukannya lebih tinggi dari orang yang berjuang di medan perang. Kalau wafat dia, maka tercatat wafatnya syuhada. Nah, itu yang kita dapatkan di pertemuan kali ini. Maka secara singkat kita simpulkan, mulai hari ini perbaiki diri kita. Karena dunianya sudah berubah. Sangat sulit menemukan hitam dan putih. Kadang-kadang banyak ditemukan yang abu-abu. Maka Nabi sudah memberikan petunjuk. Allah sudah sampaikan ayat-ayatnya kepada kita. Kalau ingin belajar, cari Riyadul Jannah. Majlis-majlis ilmu yang benar. Sekarang butuhnya apa? Kalau butuh zikir-zikir kalimat thayyibah, cari mursyid-mursyid yang baik. Kalau butuh majlis-majlis fikih, cari yang pakar, yang meningkatkan ilmu dan menguatkan iman. Kalau butuh Quran, cari guru-guru yang mengajarkan Quran dengan benar, sampai bisa baca dengan baik, ayatnya sampai ke hati kita, menguatkan iman kita, dan terjaga diri kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat yang seperti itu, sambung hadis berikutnya, pelajari dengan sabar, pelajari dengan rajin, setelah dapat, ajarkan kembali ke tempat kita saat pulang ke desa masing-masing atau ke keluarga kita minimal. Ajarkan ke keluarga, anak cucu kita, share dengan tetangga, atau sekarang medianya share di status media sosial, yang dengan itu mudah-mudahan pahala kita berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada staf saya yang tolong yang Belitung ini nanti diganti tiket kapalnya ya, insya Allah ya. Sama Bapak pakai apa ke sini Pak? Pakai kereta. Tolong dicatat ya Pak Lutfi ya, nanti diganti tiket keretanya ya. Ya, insya Allah dari kami yang siapkan, bukan dari masjid ya. Saya pribadi. Masjid buat sarapan aja. Buat nanti insya Allah. Baik,
Semoga Allah meridai kita semua, memberkahi kita semua, memaafkan dan mengampuni kesalahan kita, membimbing kita hidup dengan lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.